Halo, selamat datang di Rujak Politik Channel. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya soal lagi rame nih sebenarnya. Iya, lagi rame memang. Cuman kan mungkin bisa perkenalan dikit ya, gue Ilham. Nanti nggak usah perkenalan tadi. Oh iya, lanjut aja pakai perkenalan. Namanya udah dibawa sini aja. Namanya apa itu? Kita tipu aja dia. Saya kayak gitar aja. Iya, lanjut. Ini mohon maaf ya. Tadi gue nelpon soal ibu. Sorry banget. Apa tuh? Soal Oke, balik ya. Iya, Bre. Ini nih gue udah dari hari apa ya, lama banget ya, mungkin hampir seminggu terakhir lah. Itu ngeliatin berita tentang pagar laut. Ya, pagar laut. Gue juga bingung. Tapi pagar laut emang rame banget sih. Banyak lah yang bisa apa ya kita bicarakan gitu kalau pagar laut. Tapi pada tahu kan pagar laut ini? Tahu dong. Ntar gue ngomong ini nggak ada yang nyambung lagi. Emang apaan pagar laut? Gue tahu gara-gara nonton videonya sensor. Iya. Tontonannya gila. Lewat FYP. Widih. Kan jelek banget ya gue ya. Mending tampil tuh ntar ya. Nggak mau tampilin aja tuh, bilang sama editornya. Aduh ya ampun. Tapi pagar laut, terus pagar laut lu taunya Ya. apa dan kenapa? Isunya kan soal buat reklamasi bro. Oh, gitu. Katanya. Kalau gue kan cuma baca komentar doang nih. Cuma Gue juga ikut komen. Kalau lu perhatiin di video dia bilang apa? Kenapa bisa ada pagar laut itu siapa yang bikin, inget nggak? Swadaya. Swadaya. Katanya. Siap. Oke. bisa ya? Maksudnya pagar laut 30 km lebih itu swadaya tuh bisa tuh ya? Bisa bro. Bisa ya? Bisa. Itu bambunya juga untung swadaya kan, bukan dibilang itu tumbuh sendiri dari dalam laut. Nah, Lebih absurd lagi. berarti Jakarta tuh ada Atlantis. Mungkin ada itu. Nah nih, Put, tahu pagar laut? Tahu gambarnya doang. Nah, Gimana gambarnya? Itu di gambar yang ada di TV ya Mas ya, di TV lo ya. Mm-mm. Itu pagar aja dari bambu tuh deret. Udah, nggak Berapa tahu. kilo? Nggak tahu. nah, Tadi Kan cuma lihat pagarnya berderet gitu doang. nggak coba diukur gitu. Enggak, gimana ngukurnya caranya? Ya diukur. Dari TV pakai garis. Diskalain gitu. Berenang dulu dong ke tengah laut. Ah udahlah. Jadi kenapa pagar laut tuh kenapa sih? Pagar laut itu sebenarnya gue juga bingung ya. Itu kan sebenarnya dibikin itu menurut keterangan yang gue baca. Itu tuh dari bulan Agustus sebenarnya udah ada. Jadi bukan dibikin sih, lebih karena masyarakat itu, nelayan-nelayan sekitar tuh udah ngelaporin dari mulai bulan Agustus. Cuma kok baru bulan Januari 2025 nih ramenya nih. Sedangkan ngelaporin Agustus tadi 2024 gitu loh. Nah, gue tuh bingung nih. Menurut kalian ya, kenapa ada spare sekian bulan dari mulai pengaduan pertama sampai sekarang itu tuh baru mulai viral gitu? Nah itu dia tuh gue bingung tuh dari kita ya gitu ya, bahwa biasanya kan lo tau lo pada istilah no viral no justice or something, dan kita kan sangat berharap ya bahwa kalau di pemerintahan yang sekarang berjalan ini kan tidak ada lagi yang seperti itu ya. Tapi kenapa yang kayak gini-gini masih terjadi itu gue juga masih menanyakan tuh. Iya. Jadi mau sampai kapan ya sebenarnya kita tuh apa istilah no viral no justice itu tuh berlaku gitu? Itu yang gue juga bingung pada akhirnya. Jadi kayak tadi kan teman kita yang satu ini, ntar kan ada namanya tuh. Ntar kan ada namanya dia kan. Gitu. Teman yang kita satu ini bilang itu kan ada spare waktu ya. Dan itu juga sangat gue perhatiin juga tuh. Dia spare waktunya cukup lumayan panjang. Bahkan katanya gue sempat lihat satu tweet, nanti mungkin ada lah tweetnya itu, sempat waktu itu kan Bupati Kabupaten Tangerang yang lama itu Ahmad Zaki Iskandar ya. Itu kan sempat ninjau perairan di sekitar situ juga. Ya. Nah, terus itu kan fotonya tuh sekitar tahun 2014. Dan itu ternyata pagar laut itu udah ada. Udah ada ya. Nah, itu udah ada dari Cuma orang nggak notice ya. Tapi orang nggak notice kalau kebutuhannya buat itu. Serius bro. Serius. Ntar ada Twitter itu ntar kita tampilin deh. Kalau nggak salah tuh ada di Twitternya Muanas Aidit. Kalau nggak salah begini kabarnya. Editor PWK aja. Jangan ribet-ribet ya. Editornya bukan yang
Bisa, udah. Ya maksudnya itu ternyata ada dari tahun 2014. Nah, itu kan berarti kan cukup 2014 ke 2025 ini ya, sampai 2024 lah, viral kan 2024 tuh. 2024 akhir. Itu kan cukup 10 tahun yang panjang ya. Ya betul. Banget gitu loh. Dan itu yang gue pertanyakan, oh ternyata masih ada ya. Itu mungkin highlight gue nomor satu adalah, oh masih ada ya no viral no justice itu berlaku sampai hal-hal kayak gini. Iya. Itu gede man masalahnya, Ben. Gitu loh. Kayak 30 kilo aja. 30 kilo? Nah, 30 kilo, Ben. Panjang amat. Kilometer ya, bukan kilogram. Iya, benar. Taruh beda nih ntar istilah 30 kilo. Beda. Iya, 30 meter masalah ya. Masih orang nggak ada yang sadar sih. Dan itu jaraknya nggak jauh dari Jakarta gitu. Iya. Bisa segitunya orang nggak tahu. Dan ternyata nggak cuma di Kabupaten Tangerang. Nah, tahu nggak? Maksudnya nggak di sekitaran Big Dudu doang? Iya, jadi fenomena pagar laut ini di Kabupaten Tangerang mulai muncul itu, itu ternyata membuka pagar-pagar laut di tempat lain. Buset dah. Jadi nggak cuma di situ doang. Maksud lu? Iya, ada di Bekasi. Oh iya, itu gue tahu tuh. Terus info juga ada di utara Jakarta. Oh iya, itu kan makanya mereka melebar sampai Lebar. Gue curiganya begitu. Iya. Gitu. Kalau yang di Jakarta Utara kan memang nyambungnya, Bre. Iya. Dia kan nyambung kan, dan dari Kabupaten Tangerang sampai Masih. itu sampai yang sekarang jadi apa? Peak ya. Yang peak ya. Pantai Dekapo kan sampai situ. Cuman gue nggak, yang Bekasi juga gue tahu karena kan yang viral pertama juga termasuk yang Bekasi kan. Tapi kalau di daerah lain selain itu kan ada. Ada Sidoarjo sama di Surabaya. Waduh. Bahkan infonya di Sidoarjo itu udah ada sejak zaman Pak Harto. Wow. Dan publik baru tahu dari berita itu sekarang. Kemana aja? Itu masalahnya. Nah itu tuh. Gitu. Di Sidoarjo itu bahkan kalau gua nggak salah baca itu apa namanya hak guna bangunan ya SHGB-nya itu katanya Menteri Nusron Wahid itu legal, cuma bisa dicabut kapan aja. Gitu. Maksud gue itu ungkapan kayak tadi itu apakah ungkapan yang seakan-akan kayak, "Duh, biar gue selamat nih, lu kalau mau nyabut ini yaudah deh gue cabut deh," gitu. Seakan-akan kayak gitu ya. Kalau gue ngeliatnya gitu. Cuma tadi ini jangan-jangan nih gue khawatir nih. Ntar jangan-jangan kalau ini masih diem semua sampai bertahun-tahun ke depan. Nggak ngerti, asli. Pelan-pelan. Iya, jangan-jangan ini panusan ini semua diem sampai bertahun ke depan. Ini jangan-jangan Pulau Jawa nih keliling pagar laut nih. Dia kayak kuliah bro. Ngertiin nih dari tadi. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Emang kenapa ya? Apa yang bikin lu bingung? Kok bisa ada pagar laut? Kok bisa itu nanamnya gimana coba mas? Nah itu pertanyaan yang Ditanam. ditanyakan oleh publik juga sebetulnya. Lah, nyabutnya aja susah banget tuh. Lihat kan ditabrak apa kendaraan amfibi aja. Udah iya, pakai amfibi tuh. Malah Noel doang nih. Udah. Iya. Itu nanamnya kayak gimana ya? Nah, bagi Anda penanam pagar laut, silakan komentar di bawah bagaimana cara nanamnya ya, biar dia tahu. Inilah 5 cara nanam pagar laut. Nomor 3 bikin Anda tercengang. Wow. Masih kepikiran gitu kok bisa Tapi kan kalau nanam pagar laut kan ya, kan itu kan nggak mungkin dangkal ya. Itu kan pasti dalam banget ya. Itu bangunnya sepanjang apa ya? Itu bro. Itu dia. Kayak gapura komplek kok kayak nggak sepanjang itu. Iya. Atau nggak yang tiang buat bendera tujuh rasa gitu kan ya? Kok nggak sepanjang itu ya? Tapi gapura lu kalau rumah lu di Ipik segitu bro. Ada naganya. Kita dukung. Jadi wajar ya. Iya. Nah itu masalah pagar laut yang sampai sekarang tuh masih juga dijadikan polemik ya. Bahkan ada kemunculan Ibu Titik Soeharto tuh. Oh, nah ini nih agak nyambung nih dengan pagar laut yang di zaman Soeharto tadi. Terus kemunculan Titik Soeharto. Sebenarnya kalau menurut gue kayaknya nih, kalau gue lihat ya tadi kan lu bilang pagar laut itu kan yang di Sidoarjo sama Surabaya kan udah ada dari zaman Soeharto ya. Terus tiba-tiba Titik Soeharto nongol untuk bongkar pagar laut yang di Jakarta. Ini agak anomali ya. Iya. Satu ya. Ini agak gimana gitu. Tapi kedua tuh adalah Titik Soeharto kan yang as people know gitu ya. Yang publik tahu adalah Titik Soeharto itu kan
apa ya sebutannya, dibilang mantan nggak sih, mantan istri nggak sih? Ya banyak yang bilang begitu. Iya pokoknya gitu kan, ini kan masih ada hubungannya sama Prabowo kan, presiden kita saat ini. Ini tuh agak, kalau gue pribadi, ini agak menjadi pertanyaan. Ini Titik Soeharto tuh pas banget munculnya tuh seakan-akan mendukung program suaminya. Karena keputusan membongkar pagar laut adalah keputusan Prabowo. Itu. Dan Titik Soeharto tuh Komisi 4 tuh kalau nggak salah salah satu yang pertama tuh untuk ikut ngebongkar bareng TNI AL waktu itu. Betul. Gila. Rame-rame itu sama aktivis-aktivis pada saat itu kan. Ya apakah terus Soeharto muncul lagi kan kita nggak tahu ya. Ya nggak kan boleh. Ya bukan masalah terus, maksudnya apakah mungkin Prabowo bikin apa dinasti baru gitu? Enggak, tapi kan lebih kepada kayak ini kan agak-agak pertanyaannya, Titik Soeharto nih getol banget gitu loh. Iya. Memperjuangkan ini gitu loh, cabut. Wih, keren. Nah, dan lucunya pas apa tuh? Tahu Titik Soeharto nggak? Nah, ini pertanyaan menarik, saudara-saudara. Yang pertama dia itu anak dia ya. Ya udah, terus. Beliau, nah ya benar. Beliau itu anaknya Pak Soeharto. Ya kan namanya kan Titik Soeharto kan. Iya enggak? Bener enggak? Bener kan? Kalau misalnya Titik Joko Widodo gitu. Ya berarti namanya Pak Jokowi. Dia kayak siapa nama Joko Widodonya? Nggak ada. Siapa? Mas Gibran, Pak Gibran nggak ada. Nggak ada nama Joko Widodonya. Terus gimana dong? Enggak, gue lebih lucunya yang itu tuh Titik Soeharto, karena dia Soeharto. Titik Soehartonya. Punya anaknya. Bener kan? Gak salah dong. Kamu anaknya siapa? Bapakku. Ada nama bapakmu di dalam namamu? Gak ada sih. Nah, jadi gimana caranya? Terus gimana dong itu? Terus oke, itu nama tadi. Kedua, Titik Soeharto tahu. Tahu mantan istrinya. Ini Nah. mantan istrinya Pak Prabowo kan? Iya, yang seperti publik bilang sih begitu. Ya. Oke. Netizen. Seperti netizen bilang. Terus yang terakhir Titik Soeharto sebagai apa sekarang tahu? Enggak tahu. Oke. Cukup sampai situ. Beneran enggak tahu. Mungkin saudara ada yang komentar? Gue juga nggak tahu sih, cuman gue tahu. Ya. Tahunya beliau itu anggota DPR lah. Oh iya. Sukanya bagus lah. Jadi gue nggak tahu komisi berapa. Nah, kalau Titik Soeharto itu kan sekarang kan ketua Komisi 4. Yang itu urusannya itu salah satu itu pertanian dan perikanan lautan. Oh. Kalau nggak salah ya. Tapi tolong benarkan lah. Pokoknya itu bidang-bidang itulah, termasuk laut lah. Makanya dia agak getol gitu di sini. Tapi itu yang menjadi pertanyaan gue adalah Komisi 4 menangani itu, ketuanya Titik Soeharto. Pagar laut ini muncul masalahnya. Terus Prabowo ngomong cabut itu pagar. Muncul paling pertama, dia paling getol tuh soal itu. Gila, kayak semacam set, kalau menurut gue mungkin settingan kali, kayak settingan. Alurnya cakep ya? Alurnya cakep gitu, pas gitu. Jadi orang ini butuh tampil, pas nih tampil di sini. Nah, gue juga jadi agak keluar analisanya tuh dua. Satu adalah apakah Titik mendukung keluarga kah, karena Prabowo kan hitungannya kalau memang dia tidak bercerai ya gitu, alias mereka kan berarti masih ada hubungan darah gitu kan. Hubungan darah, hubungan apa ya? Keluarga lah ya. Keluarga sebagai keluarga ya. Apakah dia mendukung program Prabowo kah gitu sebagai part of family, atau kalau menurut gua analisanya lebih kepada kayak apakah ini semacam panggung yang disiapkan untuk Soeharto, Soeharto ini muncul kembali gitu loh. Nah, Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tanya. Itu kan tanya. Nah, Itu bukan kayak support system ya Mas ya? maksud lo? Maksudnya gimana? Kayak kita support aja gitu. Support systemnya gimana? Ya, misal aku nih support Pak Prabowo nih. Berarti aku ya gimana ya? Aduh, ya kita support aja kerjanya Pak Prabowo gitu. Iya, itu. Iya kan? Maksudnya. Jadi tanpa iming-iming tertentu. Iya, mungkin kali. Masuk nomor 3. Ya. Nomor 3. Boleh juga. Jadi nggak harus ada unsur part of family ya. Iya. Oke, bisa. Ya, semua bisa berspekulasi, bisa saling menyampaikan opininya. Cuma gue mau ngingetin nih, ada hal unik sebetulnya dari pembongkaran ini.
Kenapa? Apaan? Pas Prabowo bilang bongkar, terus Menteri KKP bilang jangan dibongkar dulu. Bukan ngomong tunggu dulu ya? Iya, pokoknya ntar kalau Pokoknya kalau dulu. dibongkar ntar nggak ada menyulitkan penyelidikan, ntar nggak ketahuan siapa yang Iya. pasang, siapa yang lain-lain lah, pokoknya gitu. Loh, Nah, nih gue curiga nih apa jangan-jangan Menteri KKP nggak baca grup WA ya? Skip tuh dia. Tapi kan Menteri KKP-nya kan bekas Menteri KKP yang lama. oh. Iya. Wah, ini isu baru nih. Kerenggangan antara presiden yang lama dengan yang baru. Aduh, bahaya deh. Saya kan ngomongnya. Lanjut aja, Bro. Nah, itu kan. Lantas ketika sudah mulai oke lah, tiba-tiba tuh menteri sepakat dan itu tuh ngebongkar barangnya pas sama Bu Titi itu nggak salah barang Menteri KKP juga tuh. Bareng kok itu. Lokasi kan? Bareng semua. Lokasi tuh ada tuh. Nah, arti kan dia udah mulai support nih KKP nih kan. Oke, udah sama-sama bongkar. Lucunya pihak Agung Sedayu dia ngaku bahwa apa tuh? Tapi itu sebelumnya bukannya dia ngaku ya? Ya nggak ada yang mau ngaku sebenarnya, emang mana ada yang mau ngaku. Tapi sih Bre, kalau gue jadi mereka mah ya sampai denjaka angkatan laut turun mah nggak mungkin sih kayak gue nggak ngaku. Ngaku ya dah gitu. Aja tukang selemi udah pada turun semua itu. Lagi kan Menteri Nusron udah ngebuka juga datanya siapa aja pemilik HGB di situ HGB-nya, ya ya. kan. Salah satunya adalah anak perusahaannya Agung Sedayu. Ya, Agung. mau ngomong apa lagi, mending ngaku aja udah gitu kan. Menurut gue sih gitu ya. Udahlah udah dibongkar juga gitu kan. Ngaku aja. Tapi ada yang lebih lucu lagi adalah HGB di atas laut. Coba lu bingung nggak? Lu matok tanah di laut. Lucu bro. Gua nggak tahu kayaknya. Setahu gue ya. Sebagai masyarakat Indonesia yang udah puluhan tahun ya. Boleh ntar tagging Nggak dia dikasih. masyarakat sipil. Curang lo. Masyarakat sipil ya. Tokoh masyarakat sipil. Yang udah 20-an tahun hidup di Indonesia. Gua nggak pernah denger laut itu bisa di HGB-in, bisa disertifikatin karena itu ranah umum. Iya. Iya. Andai kata itu memang sudah ada tanah di dalamnya ya. Ya pasti ada tanahnya pasti. Pasti itu sudah cukup dalam gitu. Iya. Cuma masa iya ya? Masa iya? Iya kali ya. Itu juga agak lucu tuh jadinya. Bener. Gue juga selalu seumur-umur denger ya, dimanapun kayak laut nggak ada yang bisa dipatok tuh. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Dipetakin gitu berarti. Jangan dia terinspirasi dari ini bro ya. Hotel yang di Dubai itu yang di laut tuh tau nggak lo? Yang di pinggir laut, tapi dia agak menjuruk ke laut tuh. Ya udah ada kamarnya yang mewah tuh. Iya. Oh. Emang ada? Nah, benar. Iya, tapi itu pertanyaannya sama tuh. Emang ada? Ada bre. Ada. Gue pernah lihat juga. Ada. Ada. Menarik tuh. Ada yang lipet di tengah-tengah gitu. Oh, kita mesti ngeliat cuy. Kayaknya. Kesana yuk kita ya? Boleh. Terbang dulu ya? Sekarang aja gimana? Oh boleh ntar jam 8. Pokoknya kelarin dulu teknik lu. Oh iya. Lupa. Kadang-kadang gini, kita balik lagi ya. Buat kalian nih, harapan apa sih kita sebagai apa ya? Sebagai masyarakat sih sebenarnya ya. Sebagai masyarakat biasa gitu loh. Harusnya pemerintah tuh gimana sih menyikapi ini, karena ini kan ada kepentingan betapa di masyarakat ya, nelayan gitu. Ada juga kepentingan ya tadi kita bilang apa ya, korporasi lah yang udah kadung bayar buat bikin SHGB gitu ya, udah muncul, udah terbit, sekarang dicabut kan Gunanya lu. apa gitu. Ngeri banget nih. Ini salah gue deh. Ya lu harus tarik dari tanya dia. Mohon maaf, lain itu. Karena tapi nggak apa kalau ngomongin harapan ya. Maksudnya harapan bukan harapan dari si fenomena pagar laut, tapi kan kalau gue sih berbicaranya harapannya lebih kepada harapan pemerintah gitu. Pemerintah ke depannya gimana? Ini kan presiden yang sekarang Prabowo ini dan wakilnya Gibran gitu kan. Ini kan baru kalau video ini tag ya. Ya, Ini kan baru menjelang 100 hari kan. menjelang sehari. Dan kasus yang ibaratnya no viral no justice ini masih terjadi gitu loh. Jadi kalau menurut gue segeralah berbenah dan lebih peka terhadap isu-isu yang merugikan masyarakat. Ya. Kalau gue, karena menurut gue no viral no justice ini penyakit cuy, Asli. akut. Betul. Itu mah udah dari dulu bro, Iya. kayak gitu. Iya, gue juga mungkin sekaligus agak mempertanyakan apakah memang SOP-nya mesti ada yang melapor dulu kah?
Karena lapor udah. Tapi pasti awalnya no viral justice itu pasti orang itu tuh udah lapor bro ke pihak berwajib. Nah berarti apakah memang sistematisnya adalah setiap orang yang punya masalah atau setiap orang yang dirugikan harus bikin viral dulu kah gitu? Harus usaha dia bikin konten gitu ya. Jadi viral kalau misalnya ada kasus terus mau diusut harus jadi konten kreator. Ribet juga ya prosesnya ya. Berarti mendingan jadi konten kreator kan ya? Sekali daripada. Iya. Bener juga. Iya kan maksudnya kan no viral no justice gitu kan. Itu kan jadi yang kayak menurut gue lo kok bisa? Wah. bener. Gitu. Itu dari lu ya. Tapi maksud gue ya itulah harapan gue sih ya pemerintah lebih cepat tanggap lah terhadap isu. Kalau bisa tuh jangan sampai masyarakat luas mempermasalahkan itu duluan sehingga akhirnya mereka udah turun. Kasus pagar laut ini kalau menurut gue, sepenglihatan gue dan sepengetahuan gue, sepertinya tidak akan diusut sampai selebar ini jika tidak viral dan tidak dipermasalahkan banyak orang. Karena gue juga pas baca berita pertama kali kan gue juga cukup menanyakan gitu. Buset 30 km. Ini panjang banget gitu. Ini kan bisa kita bilang sengkalut ya sebenarnya. Kenapa gue bilang sengkalut? Karena pertama tadi harus viral dulu. Udah viral gitu-gitu ada yang ngaku-ngaku bikin dan ternyata bukan dia gitu loh. Kayak debat di TV gitu. Dan tiba-tiba dia hilang sekarang, mana ini orang ini? Iya, tapi dia ngakuin nggak sih kalau dibikin? Ya dibilang kan usulan mereka swadaya masyarakat. Masih ada yang bela gitu. Wow. Itu dapat duitnya dari mana? Yang mana nih? Kan Buat bangun. swadaya itu patungan, terserah mau ngapain. Antar nelayan mungkin. Tapi kan itu banyak bambunya. Ya jangan-jangan yang patungan banyak. Iya. Jangan-jangan. Tapi kan enggak. Oh alah. Misalnya dia gitu ya nyabutin pohon bambu di depan rumahnya gitu terus bikin pagar laut tuh. Terus swadaya. Gimana makanya? Habis 17-an nih kan bambunya bisa dibawain nih. Oh jadi pagar laut aja lah. Iseng banget itu. Apa bisa? Apa bisa? Lo kok bisa? Lalu gimana? Coba. Menurut tuh. Kalau gue sih harapan gue ya sebagai masyarakat. Ya gue pengen sini diusut sih sampai tuntas ya pastinya ya. Tapi kan udah sampai pencabutan. Dan beberapa HGB kan udah dicabut kan? Yang pasang siapa bro? Masa yang masangnya kagak kena? Oh berarti kalau menurut lu nggak cukup sampai HGB-nya dicabut aja? Udah cukup lah. Kalau perlu dicari tahu tuh. Jadi kalau misalnya udah ketahuan nih yang masang, polisi kan pinter bro, canggih. Pasti harusnya bisa diusut lagi ke atas nih. Iya. Kayak ya penangkapan begal dah atau pencurian mor lah. Itu kan dapat dapat satu tersangka bisa nyebar tuh kemana-mana tuh. Iya. Harusnya narkoba lah misalnya gitu ya. Iya tuh canggih tuh polisi tuh. Gua harus akuin. Canggih polisi mah. Polri top Polri. Beneran lindungi kami. Respect. Lindungi kami beneran ini melindungi kami dari segala yang kami buat ya. Iya tapi benar sih memang harus diusut. Kalau gue juga setuju jadi mesti diusut sampai ini siapa yang buat dan yang buat ini juga masyarakat harus tahu ini siapa. Kalau misalnya memang melibatkan pemerintah ya mestinya terang-terangan aja gitu. Buka aja karena ini nggak bakal selesai permasalahan ini. Apakah cukup diredam dengan isu seperti biasanya ya. Saya nggak ngomong. Tapi gue takutnya justru kayak gitu bro. Takutnya. Iya. Tapi kan masyarakat akan lebih respect sebetulnya ketika ini memang benar-benar dibongkar sampai tuntas. Betul. Ya tadi lu bilang siapapun lah gitu di balik ini mau mulai yang masang tangannya yang masang, otak di baliknya gitu loh. Nah itu maksud gua. Dari yang masang pasti bisa ketahuan lagi siapa yang nyuruh. Dan anehnya lagi siapa lagi yang nyuruh nih? Ini kan banyak nih. Siapa yang modalin? Ini tuh luas harusnya. Sampai kita juga harus tahu ya, maksudnya mereka berbuat itu untuk apa gitu. Kan kadang-kadang kan ada aja gitu ya, mungkin pembuatannya polemik tapi sebenarnya niatnya mereka juga ya tidak seperti itu juga gitu. Cuman ya balik lagi kita juga harus tahu tuh selain aktornya, niatnya buat apa gitu. Apakah benar untuk mencegah abrasi? Mas serius nanya nih tapi ya emang itu buat apa sih pagar laut itu? Kalau menurut Mas ya, aku nggak kepikiran.
Itu buat apa? Pagernya sepanjang itu berderet-deret itu buat apa? Gue mau jawab tapi ntar jadi spekulasi. Tapi terserah coba lo. Ikutin berarti berdasarkan spekulasi di komentar netizen aja. Oh. Ada yang bilang buat menahan abrasi ya, menahan ombak, ada yang bilang menahan ombak atau menahan abrasi ya, gue nggak ngerti lah. Terus ada yang bilang juga itu bisa saya pokoknya sedimentasi apalah pokoknya bisa jadi Ntar di daratan lagi. ya jadi daratan lagi gitu. Menarik. Ya, Itu sesuai komentar netizen aja. Kita kan tujuannya memang rujak kan. Iya. Meskipun belum ada rujaknya nih. Rujaknya belum ada. Oh, iya. Mungkin dia sudah ada. Kebetulan ini syutingnya menjelang maghrib ya, dan setahu gue nggak ada tukang rujak jualan maghrib. Ada tukang gultik. Sama nasi goreng. Kue tiaw. Ya, Udah. dah. Tunggu dulu. Menurut kamu, Bet? Tadi kan udah nih, Ya. udah mengungkapkan harapannya. Hmm, Juga udah. harapan aku sebagai masyarakat ya berarti. Enggak, lu pengamat. Iya, masyarakat. Apa ya? Pengamat. Boleh mikir dulu gak? Bentar. Udah kembali sesaat lagi. Beneran gak kepikiran. Pokoknya maunya ya ditangkap aja lah yang bikin itu tuh pagar besi. Pagar bambu itu. Pokoknya ditangkap secepatnya biar di TV bahasnya itu mulu. Gak kepikiran, pusing benernya. Udah. Jadi mau bahas apa, Put? Kalau nggak mau bahas pagar laut, Put? Oh iya, bahas apa ya? Tapi lu udah tahu gak sih yang denda itu? Yang dendanya katanya per meter, Oh, per kilometer ya? kayaknya per kilometer. Berapa Per belas kilometer. juta? Iya. Ada dendanya. Pokoknya total gue ngeliat komentar di sini tuh ada yang sampai ya masa cuma 540 Iya. juta. Gas timpa. Kayaknya kecil amat deh. Menurut tuh gimana? Gua lebih setuju ada denda dan usulan Bu Titi Soeharto. Bagi yang bertanggung jawab dalam bikin pagar laut ini harus membayar ganti rugi pembongkarannya. Gue lebih setuju. Oh iya. Ya, lu yang Itu mulai harus. nih, lu yang mulai. Itu harus. Lu jadi gara-gara, masa jadi gara-gara lu negara buang uang. Buang uang itu buat beli bensin, Beli perahu, kapal, bensin, tank. amfibi. Oh, itu bayar juga ya ternyata. Nggak membayar, ya bayar lah. Lah jauh pagernya ke tengah laut. Emang bensin. Dayungin. Gua tuh udah mau ngomong serius. Maksudnya gua tadi udah mau ikut menambahkan Iya. gitu. Tiba-tiba di komentar begitu, ya ampun. Oh, itu swadaya. itu patungan. Kan kirain Cabang pertama loh. Enggak, tapi gue juga mau nambahin tuh kalau Bu Titi usulan tadi bagus juga tuh. Siapa yang memang harus terlibat, memang dia juga harus biaya ganti rugi gitu soal pembongkaran tadi ya. Gue juga ingin menambahkan juga, tolonglah gitu siapa yang harus bertanggung jawab juga mengganti juga pendapatan nelayan-nelayan yang terdampak. Ya. Karena banyak banget tuh katanya isunya nelayan-nelayan yang terdampak, mereka harus muter rute lah, kadang juga ikannya jadi nggak sampai ke wilayah itu kan. Mungkin ikan-ikan yang gede nggak bisa masuk itu ketahan. Iya, Mungkin anggapnya gue begitu juga gitu, cuma mungkin ada penjelasan lain yang mungkin kita harus dalemin juga. Tapi menurut gue itu kan nelayan kan jadi dirugikan ya, karena kan satu putar rute itu dan kadang-kadang tuh rutenya jadi diblok karena kan di pagar kan juga bukan pagar yang lurus kan, dia kan belok begitu kan, mengikuti arus tanah di bawahnya kan. Dan itu kan membuat nelayan yang misalnya dari sekitar Tangerang itu dia harus muter lagi ke arah-arah yang agak jauh, nyari celah untuk sampai ke Laut Cina Selatan yang tempat biasa mereka, ke arah Pulau Seribu ke atas banget gitu. Nah, Laut Jawa. Nah, salah. Iya, maksudnya sampai situ. Dan mereka tuh harus mengganti rugi itulah. Itu kan cukup banyak yang terdampak dan banyak nelayan kan yang makannya cuma dari ikan ya. Dari ikan ya aja, ya pendapatan. Pendapatannya ya dari ikan. Laut adalah teman mereka, sehingga ketika lo memang merusak temannya ya lo juga harus memulihkan temannya kembali untuk bisa melayani hidup sih itu. Iya. Kalau mikirin ini ya, jadi inget dulu polemik Pulau Reklamasi ya gitulah. Kurang lebih nelayan yang dirugikan gitu ya. Iya, sebenarnya kalau mau ngomongin laut memang pasti kan yang kita harus tanya dulu kan nelayan ya. Nelayan, terus ya orang-orang yang tinggal di pesisir-pesisir itu dan pulau-pulau kan akses segala macam. Lagi-lagi mereka yang jadi korban sebetulnya. Itu. Kalau gue sih itu doang. Iya. Tapi pesan Bu Titik bagus. Kita setuju.
Nggak setuju. Memang harus mengganti. Ya ganti. Karena itu tidak murah. Saya yakin itu tidak murah. Oke, gue rasa itu ya rujakan kita hari ini. Dan sampai jumpa di momen apa nih? Mau ngasih kata-kata terakhir nggak? Wah, Kan lagi zaman tuh kata-kata hari ini. gue gak siap nih. Idenya sih bagus ya. Pilih 50.000 tapi nggak ada kata-kata atau 100.000 tapi kasih kata-kata. 100.000 kasih kata-kata gitu kan. Ketopraknya 2 yang dikaretin pedes. Ya udah, karena itu usulan dari gue, Cup. Apa Cup kata-kata hari ini, Cup? Gue enggak. Tanggung jawab. Yang lempar-lempar bola dia. Gue cuma mau bikin kalimat lucu aja. Apa tuh? Gini, lu mau bayangin sih laut gitu ya bisa di HGB-in gitu. Ya, misalnya kan HGB kan hak berbangun ya, Iya. bangun misalnya buat bangun properti atau apapun kan. Rumah. Ya, itu kalau langit bisa dikasih tembok di HGB-in juga kali. Sampai jumpa di episode Tembok Langit. Dadah.